Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan merangkum alur cerita dari anime Sekai Saku no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Sebelum kami lanjut, bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Dan cerita dimulai. Terlihat seorang sniper tua yang sedang menjalankan tugas untuk membantai para mafia. Setelah selesai membunuh targetnya, dia bergegas meninggalkan lokasi itu, menyisakan beberapa orang yang masih hidup. Gadis ini menanyakan kepadanya, mengapa dia tidak membantai semuanya. Dia berkata bahwa, dia hanyalah sebuah alat organisasi, dia hanya akan mematuhi perintah dari organisasi. Mereka pun berhasil menyelesaikan misi mereka. Ini adalah misi terakhirnya sebagai assassin. Selanjutnya dia akan menjalankan misi baru, yaitu sebagai guru, yang melatih assassin-assassin baru. Kemudian saat dia berangkat menjalankan misi barunya, tiba-tiba pesawat yang dia tumpangi dibajak oleh organisasi yang mempekerjakannya. Singkat cerita dia dikhianati oleh organisasinya sendiri. Organisasi bermaksud membungkam mulutnya, dengan membunuh dia. Kemudian satu jet tempur datang, dan menembakkan misil ke arah pesawat. Pesawat pun hancur. Namun kemudian, pria itu kembali tersadar di sebuah tempat. Tepat di hadapannya, duduk seorang dewi. Dewi itu menawarinya untuk hidup kembali, di dunia yang berbeda. Dunia dengan pedang dan sihir. Di sana dia akan dilahirkan kembali, namun dia masih memiliki ingatan dan kepribadiannya. Dengan syarat, dia harus menjalankan misi dari sang dewi, yaitu, membunuh pahlawan. Dewi itu menceritakan, bahwa pada usia 18 tahun nanti, pahlawan akan berhasil mengalahkan Raja Iblis. Namun setelah sang pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis, pahlawan justru yang akan membawa kekacauan pada dunia. Kemudian reinkarnasi pun dimulai. Sang sniper tua terlahir kembali sebagai anak dari keluarga bangsawan, yang juga merupakan keluarga assassin. Dia diberi nama, Luke Tuat HD. Kehidupan kedua Luke dimulai. Luke mulai menjalani hidupnya dengan berburu, dan melatih kemampuannya sebagai assassin. Setelah berumur 7 tahun, Luke diwarisi skill dari keluarga Tuat HD, yaitu, mata mistik Tuat HD. Dengan operasi terhadap mata, penglihatan akan diperkuat, bahkan mampu untuk melihat mana orang. Dengan mata itu, dia akan bisa melihat dari jarak yang jauh, maupun mampu melihat dalam kondisi gelap sekalipun. Kemudian, ayah dari Luke memanggil guru privat, yang akan mengajarinya, cara menggunakan sihir. Wanita ini bernama Dia Vicon. Luke pun memulai pelatihan menggunakan sihir. Saat dia mencoba menyuruh Luke untuk mengetes kapasitas sihir Luke, kekuatan Luke sangat besar, hingga mampu membuat ledakan yang sangat besar. Kemudian Luke mulai menjalani latihan penggunaan sihir lainnya. Dengan skill penenun mantra miliknya, Luke bersama-sama dengan dia, mencoba menciptakan mantra sihir penciptaan. Mereka pun berhasil membuat senapan. Tidak hanya itu, bahkan Luke juga bisa menciptakan meriam. Tak berlangsung lama, pelatihan pun selesai, dan dia kembali pulang. Setelah itu, Luke diberi tes oleh ayahnya, untuk membunuh seseorang. Orang itu adalah seorang pembunuh, perampok, dan pelaku pembakaran. Tanpa segan Luke langsung membunuh wanita itu dengan cepat. Next, terlihat seorang gadis yang terkapar di tengah hutan. Gadis itu berasal dari keluarga miskin. Karena kehidupan mereka yang sulit, dan jumlah makanan yang sedikit, maka jumlah orang yang makan juga harus dikurangi. Mereka pun membuang dan menelantarkan gadis itu. Gadis itu bernama Tarte. Saat Tarte akan diserang serigala, Luke datang dan menyelamatkan Tarte. Dengan teknik bela diri yang kuat, Luke pun mampu mengalahkan para serigala dengan mudah. Luke kemudian memutuskan untuk membawa Tarte pulang, dan menjadikannya sebagai asistennya. Tanpa pikir panjang, Tarte pun langsung menyetujuinya. Kemudian, Luke pun mulai melatih Tarte agar menjadi asistennya yang kuat, dan dapat diandalkan. Setelah itu, Luke kembali diberi ujian oleh ayahnya, yaitu untuk melawannya.
Apabila Luke berhasil lulus dalam ujian ini, Luke akan secara resmi menjadi bagian dari bangsawan Tuat HD. Dan mulai akan mendapatkan tugas asasinnya sendiri. Luke dan ayahnya pun mulai untuk duel. Dengan tekniknya masing-masing, mereka saling untuk berbalas serangan. Namun akhirnya, Luke berhasil mengalahkan ayahnya. Setelah itu, ayahnya mulai mengajak Luke untuk melaksanakan misi sebagai assassin. Beberapa bangsawan korup berhasil dihabisi oleh ayah Luke dengan mulus. Kemudian ayah Luke memberi ujian terakhir kepada Luke, yaitu untuk membuat identitas palsunya sendiri. Identitas palsu inilah yang nantinya akan dijadikan Luke untuk memata-matai dan mendekati target. Dengan begitu dia dapat lebih mudah untuk mengorek informasi dari target yang akan dia habisi. Identitas palsunya adalah sebagai anak dari perusahaan dagang. Dan dia akan diberi nama Ilik Balor. Kemudian terlihat seorang gadis yang bernama Maha. Maha dan teman-temannya sedang berjuang menghidupi diri mereka dengan menjadi seorang pemandu wisata. Mereka adalah seorang yatim piatu tanpa tempat tinggal. Kemudian segerombolan pria datang dan menculik mereka. Mereka pun dibawa ke sebuah panti asuhan. Namun panti asuhan itu hanyalah dalih mereka, agar mereka mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Mereka benar-benar disiksa, dan disuruh bekerja dengan paksa. Tidak hanya itu, mereka juga dijual dan dipaksa untuk melayani bangsawan-bangsawan kotor. Maha yang sudah tidak kuat, bermaksud merusak wajahnya, agar dia tidak diminati para bangsawan. Saat itu Luke pun datang menghentikannya. Setelah itu, Luke datang kembali untuk mencari orang untuk bekerja sebagai tangan kanannya. Tanpa basa-basi, Luke langsung memilih Maha. Namun pemilik panti menolak kalau Luke membawa pergi Maha sekarang. Pemilik panti meminta waktu 3 hari lagi, baru Luke boleh membawa pergi Maha. Ternyata pemilik panti akan menikmati tubuh Maha, sebelum Maha dibawa pergi Luke. Di jalan Maha pun berusaha untuk kabur. Namun, salah seorang dari panti dapat dengan mudah mencegatnya. Saat itu Luke pun datang, dan langsung menghajar mereka. Setelah itu, Luke menjadikan Maha sebagai adik angkatnya. Kemudian Luke mulai menjalankan bisnisnya, yaitu dengan membuka toko kosmetik. Dengan sekejap, toko milik Luke langsung diserbu banyak pelanggan. Kemudian di sela-sela waktu luang, Luke pun menyempatkan diri untuk mengapeli dia. Ujian untuk menyamar yang diberikan ayah Luke pun berhasil diselesaikan. Kemudian Luke kembali untuk melaporkan hasil ujiannya. Mengetahui hal itu, ayah Luke menyarankan Luke untuk meninggalkan profesi sebagai assassin keluarga Tuat HD. Dan fokus untuk berbisnis kosmetik. Dengan begitu, Luke akan bisa menjalani hidup dengan damai dan mudah. Namun Luke seketika langsung menolaknya. Luke ingin tetap menjadi assassin keluarga Tuat HD. Itu karena Luke sudah menyukai kerajaan ini. Dengan menjadi assassin Tuat HD, Luke merasa dapat melindungi kerajaan ini, termasuk orang-orang yang dia cintai. Selain itu dengan menjadi assassin Tuat HD, Luke juga bisa lebih mudah menjalankan misi yang diberikan oleh Dewi, untuk membunuh pahlawan. Next. Kali ini Luke diberi misi, untuk menghabisi seorang bangsawan yang menjual narkoba. Kemudian untuk dapat masuk ke kediaman bangsawan itu, Luke kembali menyamar sebagai seorang penjual kosmetik. Di malam harinya, Luke mulai untuk menjalankan misi asasinnya, untuk menghabisi bangsawan itu. Dengan snipernya, dengan cepat Luke langsung menembakkan pelurunya tepat di kepala bangsawan itu. Next. Maha memberi informasi penting pada Luke, tentang sebuah tombak sihir, yang bernama, Gaebol. Dan pemiliknya bernama Setanta Magnus. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pahlawan. Setelah itu, Luke diberitahu bahwa sedang terjadi perang saudara yang melibatkan keluarga Vicon. Keluarga dari dia. Namun akhirnya, keluarga Vicon pun mengalami kekalahan. Akibat kekalahan mereka, keluarga Vicon harus menyerahkan sebagian besar kekayaan, dan wilayah mereka. Tidak hanya itu, kecantikan dia memikat bangsawan. Bangsawan yang serakah ingin mendapatkannya untuk melahirkan keturunan yang kuat. Sebenarnya ayah dia sudah menyetujui hal tersebut, untuk mengakhiri peperangan.
Namun para pengikut Vikon menolak menyerahkan dia, sehingga menyebabkan perang masih berlangsung. Maka dari itu ayah dia meminta keluarga Tuat HD untuk membunuh dia, agar tidak menimbulkan peperangan yang berkelanjutan. Tujuan asli Tuat HD bukanlah untuk membunuh dia, tetapi memalsukan kematian dia, dan menyembunyikannya di keluarga Tuat HD. Dengan diantar Tarte, Luke pun berangkat ke lokasi. Namun kekuatan Tarte tidak mampu untuk mengantar Luke sampai ke lokasi. Kemudian Luke pun berangkat sendiri ke lokasi. Setibanya di lokasi, Luke melihat ribuan prajurit dari kedua belah pihak, yang bersiap untuk perang. Kemudian Luke mulai menghabisi para pemilik mana, yaitu orang-orang yang kuat. Perang pun dimulai, Luke bergegas berlari menuju tempat di mana dia berada. Di sana Luke menemukan mayat wanita, yang terbunuh di perang itu. Luke pun membawa mayat itu, untuk digunakan memalsukan kematian dia, agar terlihat bahwa dia seperti benar-benar bunuh diri. Luke menyuruh dia untuk berteriak di depan jendela, bahwa dia tidak ingin menjadi milik siapapun. Dan kemudian Luke akan meledakkan tempat itu. Saat dia akan membuka jendela, sebuah tombak sihir meluncur ke arah dia. Luke mencoba menghalau tombak itu, namun tombak itu sama sekali tidak bisa dihentikan. Kemudian Luke mengeluarkan meriam, dan langsung menembakkan meriamnya ke arah pemilik tombak. Namun sang pemilik tombak yang bernama Setanta, dapat dengan mudah beregenerasi. Kemudian Setanta menantang Luke untuk duel. Apabila Luke berhasil mengalahkan Setanta, Setanta akan menarik semua pasukannya, dan berhenti untuk menyerang keluarga Vikon. Luke pun menerima duel itu. Luke mendekati Setanta. Sebelum memulai duel, Luke menghitung mundur sebuah angka, sembari mencoba bernegosiasi dengan Setanta, hingga hitung mundur Luke selesai. Ketika hitung mundur selesai, tiba-tiba sebuah peluru rudal jatuh mengenai Setanta, hingga menghancurkan tubuh Setanta hingga tak tersisa. Peluru itu bernama Tongkat Tuhan. Peluru itu Luke luncurkan sebelum Luke mendekati Setanta. Luke pun berhasil membunuh calon pahlawan, yaitu Setanta. Di akhir scan, diperlihatkan calon pahlawan yang sebenarnya. Dia bernama Epona Rienen. Dan cerita pun tamat. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi, bantu kami berkembang dengan klik tombol subscribe dan like-nya. Dan tonton juga video kami lainnya.